I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngebahas pertempuran Tatsumaki melawan sosok Gyoro, di mana pertempuran ini akan menjadi sebuah pertempuran yang amat kuat antara asosiasi pahlawan melawan asosiasi monster. Jadi ceritanya tuh dimulai waktu Saitama habis mukul Rover. Nah, itu terjadi getaran yang amat kuat yang bikin sosok Gyoro saat itu ngerasa penasaran banget suara apa yang sangat kuat itu. Apakah itu karena Rover mengamuk? Atau karena seorang penyusup yang tiba-tiba muncul? Itu adalah hal yang gak dimengerti oleh sosok Gyoro. Oh iya, buat kalian yang penasaran sama pertarungan Saitama ngelawan Rover, Mimin juga udah buat. Jadi kalian bisa lihat aja di video Mimin. Beberapa saat setelah perkataan seperti itu, tiba-tiba masuklah Tatsumaki ke ruangan itu. Tatsumaki bilang sama Gyoro, mungkin itu adalah penjabatmu yang telah dikalahkan. Hei, apakah kau adalah bosnya? Ngelihat kedatangan Tatsumaki seorang diri, Gyoro pun mengatakan, aku tidak menyangka kau yang akan langsung datang menemuiku. Selamat datang di markas pusat, wahai pahlawan Tatsumaki, si jenius cenayang. Aku nggak menyangka kau akan mendatangiku dengan cara seperti ini, seorang diri. Kurasa kau itu beneran bodoh. Perkenalkan, namaku adalah Gyoro. Aku penasehat militer asosiasi monster dan makhluk yang akan menciptakan dunia baru berisikan para monster, ucapnya sambil mengancam Tatsumaki. Dia berencana untuk menanamkan rasa takut ke dalam tubuh Tatsumaki. Tapi Tatsumaki yang ngedengar kata-kata kayak gitu dari Gyoro nggak ngerasa takut sama sekali dan malah bilang dengan wajah santainya, terus memangnya kenapa? Oh iya, kau adalah bos dari semua makhluk yang ada di sini kan? Kalau begitu, jika aku mengalahkanmu maka semuanya bakalan selesai, bukan? Ucapnya kepada sosok Gyoro yang membuat emosi Gyoro saat itu terpancing. Gyoro langsung memadatkan kekuatan telekinesis dan melemparkan bebatuan-bebatuan untuk menerkam sosok Tatsumaki. Bebatuan-bebatuan saat itu langsung berkumpul. Seluruh tempat itu pun perlahan-lahan mulai membentuk sebuah bola raksasa dengan tingkatan gravitasi yang amat kuat. Tatsumaki saat itu berada tepat di dalam bola itu. Dan saat itu juga, kita juga diperlihatkan Gyoro yang terus memadatkan kekuatan bola itu dan menekannya dengan sangat kuat menggunakan kekuatan gravitasi. Tapi sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Tiba-tiba bola gravitasi itu mulai mengalami keretakan dan sebuah cahaya pun saat itu keluar dari retakan-retakan yang ada di dalam bola milik sosok Gyoro. Ledakan dimensi pun terjadi beberapa saat setelah kejadian itu yang menciptakan getaran yang amat kuat. Gyoro yang melihat kejadian ini juga nggak menyangka bahwa hal seperti itu bisa terjadi. Ada orang yang bisa menahan kekuatan gravitasi miliknya. Tatsumaki saat itu keluar dari cengkraman Gyoro sambil mengatakan, jadi cuma segini aja kekuatanmu. Aku sungguh kecewa. Tadinya aku kira kalian memang monster yang cukup kuat. Tatsumaki saat itu menggerakkan satu jarinya. Baru aja Tatsumaki menggerakkan satu jarinya, beberapa bagian tubuh dari Gyoro saat itu langsung menghilang dari tubuhnya. Bahkan penghalang dan pelindung dari Gyoro sampai tertembus. Gyoro yang melihat kejadian itu nggak bisa mempercayai apa yang sedang dirinya saksikan ini. Bagaimana mungkin kekuatan Tatsumaki mampu mengimbangi dirinya? Karena alasan itu nggak ada alasan untuk menahan dirinya lagi. Gyoro saat itu mengatakan, baiklah, aku tidak akan menahan diriku lagi. Aku akan melawanmu dengan wujud asliku. Tiba-tiba sesuatu pun mulai berubah dari tubuh Gyoro. Tubuhnya yang awalnya menjijikan menjadi lebih menjijikan lagi. Banyak mata saat itu muncul tepat di sekitar tubuhnya. Dia tertawa dan mengatakan kepada Tatsumaki, lihatlah ini Tatsumaki, kekuatan yang akan membuat seluruh dunia merasa takut ketika melihatnya. Kau akan menjadi orang pertama yang menyaksikan kekuatanku ini.
ucapnya sambil memadatkan kekuatan gelombang gravitasi super. Tekanan gravitasi saat itu langsung menerkam tubuh Tatsumaki. Dan semakin lama, Gyoro memadatkan kekuatan gravitasi itu sampai 300 kali lipat dan mengatakan kepada Tatsumaki dia akan menghancurkan Tatsumaki berkeping-keping hanya dengan kekuatan ini. Tapi Tatsumaki tiba-tiba malah kembali berdiri dan bilang, "Aku ini adalah seorang yang sangat kuat. Ngomong-ngomong, pundak kananku ini terasa sangat pegal. Bisakah kau menggesernya agak ke kanan dikit?" Ucapnya sambil merendahkan Gyoro. Gyoro yang melihat kejadian itu nggak bisa mempercayai tentang apa yang dilakukan oleh Tatsumaki ini. Karena alasan itu, dia berniat untuk melancarkan serangan lanjutan ke arah Tatsumaki. Tatsumaki saat itu hanya menatap ke arah Gyoro. Tapi anehnya, tubuh Gyoro saat itu langsung tercabik-cabik oleh kekuatan Tatsumaki. Dia saat itu berteriak merasakan rasa sakit yang amat luar biasa ketika Tatsumaki mengarahkan tangannya ke arah sosok Gyoro. Ledakan dari tubuh Gyoro saat itu langsung terjadi. Dia membuat Gyoro pun tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi. Saat itu dia mengatakan di dalam hatinya, "Wanita sialan ini, aku tidak menyangka kekuatannya jauh di luar dugaanku setelah bertemu secara langsung. Kekuatan adiknya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dirinya." Dan setelah kejadian itu, dia langsung memprovokasi Tatsumaki dan mengatakan bahwa Tatsumaki adalah sosok yang sangat menjijikan. "Bunuh saja aku jika kau memang mau." Tapi Tatsumaki malah tersenyum dan mengatakan kepada Gyoro, "Kau ini bicara apa? Kau cuma boneka, penuh daging yang tidak bisa merasakan sakit. Aku akan menarik tubuh aslimu keluar." Gyoro yang mendengar kata-kata seperti itu sangat terkejut dan bilang, "Terlalu cepat bagiku untuk melawan dia. Ternyata dia sudah tahu semua tujuanku. Kalau begitu, satu-satunya yang bisa aku lakukan hanyalah memanggilnya." Saat itu, tiba-tiba Gyoro berteriak dan mengatakan, "Tuan Orochi, tolong bantu aku. Tolong habisi dia, Tuan Orochi." Ucapnya sambil memanggil Orochi. Tatsumaki saat itu langsung tahu bahwa Orochi yang dipanggilnya adalah sang Raja Monster, pemimpin dari asosiasi monster ini. Tapi entah mengapa meskipun udah dipanggil Gyoro berkali-kali, Orochi tetap nggak muncul. Dan ini benar-benar berbeda dari kejadian sebelumnya. Gyoro saat itu penasaran kenapa Orochi malah nggak muncul. Dia nggak pernah menentang perkataan dari Gyoro sedikit pun. Tapi melihatnya tidak muncul di tempat ini, pasti ada sesuatu yang salah. Tatsumaki saat itu bilang, "Mungkin Orochi yang kau maksudkan itu juga sedang bertarung dengan pahlawan kelas S. Jadi tidak ada waktu untuk menyelamatkanmu. Sudah menyerah sajalah." Ucapnya kepada Gyoro yang membuat Gyoro makin ketakutan lagi. Itu artinya saat ini keadaan Orochi juga mendesak, jadi nggak akan ada yang menyelamatkan dirinya. Dan itu adalah pertempuran Tatsumaki melawan sosok Gyoro. Episode kali ini ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!